Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, bersama channel As Catatan Misteri, saya akan mengisahkan pengalaman saya ketika saya masih remaja. Pada waktu itu saya bersama kawan saya. Kawan saya ini seorang supir angkot. Dulu saya ini mau diajak ke kampungnya, yaitu dari kota Batu ke kota lain. Nah, kotanya kan dirahasiakan. Dan itu di keluarganya itu mau mengadakan hajatan. Jadi kawan saya yang ngajak saya dari kota Batu itu ke kota lain tadi sekitaran jam 2 siang. Nah, kawan saya ini bercerita, kita kalau bisa sampai rumah saya jangan sampai kemalaman. Terus saya tanya, kenapa kok jangan sampai kemalaman? Ya, enggak apa-apa dengan sahabat saya ini. Nah, sehingga ceritanya ketika kita sudah sampai di kotanya kawan saya ini sekitaran jam 5 sore, sudah mendekati azan maghrib. Nah, ini sudah mendekati azan maghrib, apa kita nggak mampir dulu ke masjid, kita sholat maghrib dulu? Tapi kawan saya, rumah saya ini masih jauh, masih melewati sawah-sawah dan juga hutan jati. Nanti di rumah aja. Tapi ketika kita melanjutkan dengan angkotnya, kita ke kampungnya kawan saya ini terus berjalan, sambil itu kita mendengarkan suara radio, suara azan. Nah, ketika kita sudah mendekati di sungai itu ada jembatan kayu itu, saya coba berhenti dulu sebentar. Saya tak ngambil gula untuk sholat maghrib sebentar saja. Nah, nanti di rumah aja, jawabnya kawan saya. Ya, di rumah saja. Nah, tapi saya tetap memaksa untuk sholat sebentar aja, karena saya bawa peralatan, walaupun alatannya itu sederhana. Saya tidak pernah meninggalkan sholat saya bilang. Akhirnya kawan saya menghentikan mobil di jembatan itu ya, setelah kita nyebrang itu. Nah, saya turun ke sungai ngambil air wudhu. Nah, setelah ambil air wudhu, saya jalankan kewajiban saya, itu sholat maghrib. Namun kelihatan kawan saya ini agak gelisah. Saya tidak tahu gelisahnya apa, karena sebentar lagi ada memasuki hutan jati. Nah, namun saya tidak punya pikiran, punya perasaan apa-apa dengan kawan saya. Kita lewati hutan itu sudah biasa. Ketika zaman tahun 1980 itu lampu itu hanya di kota, di desa itu belum ada lampu listrik, masih lampunya itu masih menggunakan minyak lampu. Nah, setelah saya sholat, kita melanjutkan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan, jalannya ya cukup licin lah, karena masih di kampung itu belum ada aspal, jalannya tanah dengan koral-koral. Tapi kami tetap asik berjalan dengan angkot yang kita sahabat saya minjam dari bos yang punya angkot itu. Namun kelihatannya kawan saya itu ketika masuk hutan jati itu merasakan kegelisahan. Namun saya tidak pernah untuk bertanya kenapa gelisah. Sebentar-bentar dia menoleh ke kanan ke kiri, kayak ada rasa yang disimpan gitu. Nah, ketika jam menunjukkan 6:30 malam, kita sudah memasuki hutan jati. Ya, memang pohon ketika itu pohonnya agak lebat-lebat, ya agak seram dikit lah. Namun bagi saya itu ya biasalah, namanya hutan pasti hutannya kayunya ya lebat-lebat, agak besar-besar. Namun di balik situ saya tidak tahu apa misteri apa sebenarnya di situ. Saya tidak tahu, saya tidak pernah tanyakan dengan sahabat saya. Jam sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Ketika itu
terus aku terus berjalan. Kamu tidak merasa kita sudah di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan ketika kita asik ngobrol, tiba-tiba mesinnya mati. Saya terkejut, ada apa nih? Oh ini kehabisan bensin atau gimana? Saya bilang, dengan siapa? Sahabat saya nih. Enggak, tadi kan diisi mobil habis. Iya. Kok enggak? Kok tiba-tiba mati? Namun kawan saya itu rasanya memegang setel mobil itu agak gemetaran. Kenapa kamu? Kok badan kelihatan gemetaran? Sahabat saya menjawab, tidak ada apa-apa. Ya kita cek dulu lah, karena mobil dulu itu bukan sebagus-bagus kayak sekarang. Angkotnya dulu tuh masih, mobilnya tuh masih, ya di belakang masih mobil dengan bahan kayu. Nah, ketika saya ngecek mobil sama sahabat saya nih, ya kita cek dulu lah airnya atau gimana, atau kehabisan. Tapi kawan saya kan membawa stoknya air untuk radiator. Kira-kira airnya tidak apa-apa, masih banyak ini kelihatannya. Tiba-tiba mati ya. Saya bertanya begini, iya saya juga nggak tahu kenapa. Loh, kamu kok kelihatannya gelisah sekali di hutan ini? Ya biasalah, kita lama nggak pulang. Tapi kawan saya ini semakin lama kok wajahnya semakin agak pucat gitu. Saya bilang, ada apa sih? Saya bilang, kok kelihatan pucat-pucat gitu? Ya tidak ada apa-apa sebenarnya. Pemirsa dimanapun berada. Nah, ketika sudah jam itu sudah menunjukkan jam 8 malam, mobil ini belum bisa disetar. Kita cari-cari di dalam apa ada yang patah atau gimana. Saya bilang sahabat saya ini mobilnya tidak ada apa-apanya, itu habis diservis semua katanya. Angkot ini baru diservis, mesinnya semua diservis. Kok bisa tiba-tiba mati ya? Coba dicek baterainya, saya tahu baterainya habis, kita sekarang bisa enggak, ini baterai itu enggak termasuk baru beberapa bulan yang lalu. Pemirsa semua, nah ketika itu saya bicara, ada terasa halus di tenggorokan ini. Saya coba, ya kita tenangkan dulu, kita minum dulu, kan kita bawa kalau air tadi sama makanan itu ada di belakang. Oh iya ya, nah, sama kita coba, saya ambil lah di sini. Ya, karena terasa hutan itu tidak ada gunung sama sekali. Nah, waktunya waktu gelap. Nah, tapi mencoba saya ambil air. Nah, ketika saya ambil air, saya coba mobil ini saya tutup, saya kunci lagi, karena kuncinya itu dulu masih kunci besi biasa itu. Ketika saya kunci, sudah serah saya kunci, tiba-tiba saya ke depan, pintu itu terbuka sendiri, tapi saya tidak menyadari kalau itu ada sesuatu, saya tidak menyadari. Namun kawan saya mobil ini pintunya di belakang sudah saya kunci loh, tiba-tiba buka sendiri. Ketika saya ngomong begitu, kawan saya ini terasa pucat, semakin kamu kok dingin gitu, kayak gemetaran. Enggak ada, tapi suaranya itu agak gemetar. Nah, ketika saya ceritakan, loh, saya tutup lagi lah. Nah, saya kembali ke belakang, saya tutup lagi, pintunya buka lagi gitu. Nah, sudah ketiga kalinya saya tutup lagi, saya kunci lagi, terbuka lagi. Kawan saya ini kayak terduduk ya, langsung terduduk, dia lemas. Ada apa? Saya bilang, coba minum dulu, tenangkan dulu. Nggak usah lah, saya bilang nggak usah lah berpikir ya, enggak lah.
seperti ketakutan. Nah, ketika kawan saya sudah saya kasih minum, saya suruh mendengarkan, saya coba untuk berkomunikasi ya dengan penggunaan biasa sambil kita menjaga supaya agar tidak tegang ketika itu. Nah, pada saat itu ketika saya berdiri bersama teman saya, di dalam mobil itu ada asap, seperti asap orang ramai ketawanya dia besar, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang tiba-tiba mobil ini bergoyang sendiri gitu. Ini saya bilang sini saya bilang tadi nggak ada penumpangnya, saya bilang. Kawan saya itu terdiam, dia tidak bicara dengan saya, tidak sama sekali bicara, tidak menjawab. Saya bilang istighfar dulu lah, saya bilang istighfar, tenangkan dulu. Nah, ketika saya coba istighfar, membaca apa yang saya bisa baca, saya coba buka pintunya susah dibuka, tapi saya berusaha semampu saya berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Nah, ketika saya membaca doa itu, tiba-tiba pintu itu bisa dibuka, namun di dalam itu kelihatannya asap itu tebal sekali, seperti mobil itu terbakar, tapi tidak ada api. Nah, setelah asap itu putar-putar di dalam itulah ada suara-suara bersih, ketawa di dalam. Namun saya tidak lari karena saya sendiri juga merasa takut, bulu-bulu juga merintih. Tapi saya kuatkan. Tapi kawan saya ini sudah di depan itu sudah nampaknya pucat sekali. Saya juga ke depan lagi. Saya di sini. Berarti kita tenang dulu. Tidak usah kita berpikir macam-macam lah, saya bilang. Ya biar aja lah suara-suara. Tapi suara itu semakin keras di dalam mobil itu. Suara ketawa, orang berbicara, ya aneh aja. Tapi saya tetap tenang aja, walaupun saya takut sebenarnya. Saya tetap kuatkan, karena kita lari kemana? Karena sudah di tengah hutan itu cukup jauh dari perkampungan itu, saya tidak tahu kampungnya itu mana. Mau balik lagi ke kota juga jauh. Habis itu setelah saya kasih tahu sahabat saya ini, coba kita tenangkan, kita berdoa dan kita istighfar dulu. Supaya mendapatkan sesuatu lah dan bisa tenang lah. Nah, ketika kita sama-sama istighfar, kita berdoa, nah asap itu keluar dari kita. Suara itu mungkin tertawa, orang ketawa itu ramai sekali orang ketawa. Nah, ketawa-ketawa itu ya sebetulnya di saya itu merinding mau jalan juga, rasanya berat sekali. Tapi karena saya mencoba terus memberanikan diri, ya tetap saya selalu mencoba terus. Nah, akhirnya pada ketawa itu ada pergi di pohon itu kayak pindah-pindah, orang ketawa ketawanya. Inilah kalau diingat itu ngeri gitu. Itu pengalaman yang menjadi. Nah, setelah itu, setelah saya ketika saya berdoa itu, suara-suara itu sudah mulai menjauh. Nah, kawan saya tarik, ayo coba kita Bismillah lah, kita start mobilnya. Nah, alhamdulillah mobilnya itu bisa disetar kembali, terus kita melanjutkan perjalanan. Lalu melanjutkan perjalanan ke Nampoli. Nah, lanjutkan perjalanan lagi. Nah, di rumahnya sahabat saya ini yang ada hajatan ini sudah ramai sekali orang bicarakan, kenapa Hardi kok belum sampai-sampai di rumah. Orang-orang tuh mau nyusul, tapi kan jaraknya cukup jauh kalau jalan kaki.
Nah, ketika orang itu rame-rame mau bawa obor ke hutan itu, kita sudah sampai. Nah, sampai di sini dulu pemirsa cerita saya misteri ini. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.